Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tidak benar di kelas hadis yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berusaha kelas hadis pada ini kebaikan yang akan memberatkan mizan kita di yaumul akhir. Salam dan salam kita titipkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta pengikutnya di atas sunnah-sunnah Ummahat. Sebelum kalian dimulai, mari sama-sama menenangkan hati kita untuk yang akan kita kita awali dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk ke hadis 986 Ustaz. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, pemahaman untuk bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tes, bagaimana suaranya Ibu? Iya Ustaz, jelas. Jelas, alhamdulillah. 986 ya Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan disyukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dari nikmat kesehatan, kesempatan, wabil khusus adalah nikmatul Islam wal iman. Sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kajian ilmiah, yaitu kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan untuk kita semuanya kesehatan, kemudian keridhaannya, rahmat, kasih sayangnya, dan juga ilmu yang manfaat yang senantiasa memberikan untuk senantiasa kita beramal saleh. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membacakan hadis-hadis dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita masih membahas tentang jual beli dan kita masuk pada hadis nomor 986. Hadisu Sahl bin Abi Hasmata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thamari bit tamri wa rakhasa fil 'ariyati an tuba'a bi kharsiha ya'kuluha ahluha rutaba. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahal bin Abi Hatmah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kurma masak dengan kurma basah. Namun beliau memberi keringanan pada pemilik kurma untuk menjualnya dengan taksiran agar rutobnya atau kurma basah dapat dimakan oleh pemiliknya. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pembahasan jual beli ada jual beli yang sifatnya adalah barter, ya, tukar menukar, dan ini juga harus diperhatikan syarat-syaratnya supaya tidak memunculkan riba. Jadi tukar menukar barang itu harus diperhatikan. Di sana ada
komoditi riba, barang-barang ribawi kalau ditukarkan harus sesuai dengan syaratnya. Ada yang sifatnya nukud, yaitu alat transaksi untuk jual beli. Kemudian ada namanya to'am, makanan, termasuk diantaranya adalah tamar, kurma. Jadi kalau terjadi tukar menukar harus ada syarat-syaratnya yang terpenuhi, kalau tidak maka akan ada riba. Dan riba sendiri, ibu-ibu barakallahu fikum, para ulama menyebutkan ada dua. Ada riba al-fadl namanya. Ada riba al-fadl. Al-fadl itu maknanya adalah kelebihan. Artinya berlebih. Jadi tukar menukar kemudian tidak sama jumlahnya, karena memang harus disyaratkan sama dalam berapa komoditi riba, barang-barang ribawi, maka ketika lebih masuknya pada riba fadl. Kemudian yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah riba waktu, riba tempo waktu, karena dalam barter, tukar menukar barang, sebagian barang ribawi itu harus yadan biyadin, harus dengan serah terima secara kontan, dilakukan dalam satu majelis, tidak bisa ditunda salah satunya. Kalau salah satunya ditunda maka akan terjadi riba, tetapi ribanya riba nasi'ah, terkait dengan pengeluaran waktu. Barakallahu fikum. Maka terkait dengan hal ini, tukar menukar misalnya, tukar menukar alat transaksi jual beli seperti rupiah, kemudian dolar, ringgit, real, ataupun pada zaman Nabi seperti dinar dan dirham. Dinar dan dirham pada waktu itu masih digunakan sebagai alat transaksi jual beli. Maka ketika terjadi barter antara mata uang tersebut, itu harus diperhatikan kalau jenisnya sama, misalnya rupiah dengan rupiah, harus memenuhi dua syarat. Dolar dengan dolar harus dua syarat. Kemudian misalnya dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, ya. Walaupun nanti pembahasan kontemporer sebagian ulama, khususnya MUI ya, para ulama-ulama di Indonesia mengatakan bahwasanya emas hari ini adalah bukan masuk komoditi riba, tapi dia hanya komoditi biasa, yaitu barang istimewa, barang mewah, bukan sebagai alat transaksi jual beli. Satu pendapat, walaupun saya lihat mayoritas para ulama mengatakan emas dan perak sesuai dengan sifat dan tetap sifatnya sebagai bagian barang ribawi. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dengan tegas, dahab bidahab wal fiddoh bil fiddoh, emas dengan emas, perak dengan perak, sampai akhir hadis disebutkan syarat-syaratnya. Jadi alat-alat yang digunakan untuk transaksi jual beli semacam rupiah dan yang semisalnya ketika terjadi tukar menukar sesamanya rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, maka syaratnya ada dua. Yang pertama, ayyakuna mumasilan, ayyakuna at-tamasul. Hendaklah sama ya, semisal, sama jumlahnya, sama kadarnya. Jadi 100.000 rupiah dengan 100.000 rupiah. Kemudian yang kedua adalah at-taghabut aw yadan biyadin, serah terima, tidak ada penundaan waktu pada salah satunya atau pada keduanya. Makanya kalau ini terpenuhi, sah tukar menukar seperti itu, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, ketika sesama jenisnya, maka dua syarat harus terpenuhi. Yang pertama adalah tamasul, yaitu semisal, tidak boleh ada perbedaan nilai. Kemudian yang kedua taghabut namanya, taghabut atau yadan biyatin, setelah terima, tidak ada penundaan waktu untuk salah satunya atau keduanya. Jadi kalau tidak terpenuhi misalnya tukar menukar rupiah dengan rupiah, kemudian ada selisih di situ, 100.000 mendapatkan 90.000, maka 10.000 daripada kelebihan nilai itu disebut riba fadl. Ya. Kemudian kalau terpenuhi, misalnya sama, tetapi ada jeda waktu 100.000, yang satu lembar diterima hari ini, kemudian 100.000 dalam bentuk pecahan diterima dalam waktu 5 hari kemudian, maka itu masuknya riba nasi'ah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang diterang oleh para ulama. Tapi kalau sudah berbeda jenis, sesama mata uang tapi berbeda, antara rupiah dengan dolar misalnya, maka syaratnya hanya satu saja, ibu-ibu. Syaratnya hanya satu saja, yaitu yadan biyadin, yaitu adanya serah terima langsung, tidak ada penundaan waktu, tapi tidak harus disyaratkan
ya sama kadarnya karena memang beda nilainya. Misalnya $100 dapat 1 juta sekian, ya tidak $100 ditukar dengan Rp100, tidak, karena ini beda. Kalau sama mata uang tapi berbeda jenisnya, maka syaratnya hanya satu, yaitu yadan biyatin, serah terima tapi tidak harus sama. Kemudian terkait yang kedua, komoditi riba yang kedua adalah makanan, Ibu, makanan. Jadi makanan itu diantaranya korma, ya. Makanya idealnya korma kering dengan korma kering. Kemudian garam dengan garam, beras dengan beras. Itu syaratnya harus 2, yaitu yadan biyatin. Kalau jenis makanannya sama, korma dengan korma. Kemudian misalnya beras dengan beras, itu syaratnya ada 2, yaitu serah terima secara langsung, kemudian harus sama kadarnya. Tapi kalau sudah beda jenis sama makanan tapi beda jenis, misalnya garam dengan korma, korma dengan beras, maka syaratnya yadan biyatin harus serah terima, tapi tidak harus sama karena berbeda jenis. Baik di sini, Ibu. Jadi makanan dengan makanan, kemudian alat transaksi jual beli dengan alat transaksi jual beli. Kalau kemudian Ustaz berhenti, Ustaz, suaranya hilang. Kalau kemudian sudah berseberangan, artinya kan tukarkan dengan makanan, maka tidak perlu, gitu ya, atau sebaliknya. Tidak disyaratkan harus beli salam. Misalnya orang itu membeli, Ibu ya, membeli ke petani, menyerahkan uang dengan menunggu 1 tahun atau setengah tahun, beras nanti harganya 10.000. Pasarannya biasanya 12.000, tapi dia ngasih modal dulu. Udah, saya akan beli ke Bapak, nanti waktu panen, saya minta. Afwan, Ustaz, suaranya hilang, Ustaz. Walaupun nanti kalau nggak jadi panen, ya nggak serahkan deh barangnya belakangan. Baru dalam Islam itu juga ada ketaatan manusia, tidak terjadi kezaliman. Maka di sini ibu-ibu barakallahu fikum, jual beli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang barter antara ya korma masak dengan korma basah. Aslinya tidak boleh, karena itu masuk pada yang dilarang. Nanti kita bahas tentang muzabana, yaitu menjual buah yang basah ditukar dengan buah yang kering. Termasuk korma pada dasarnya adalah diharamkan, kecuali ada pengecualian di sana karena satu hajat, yaitu boleh menjual korma ya yang kering dengan korma basah yang masih di pohon. Yang itu namanya adalah al-ariyah atau al-aroya. Al-aroya yaitu menjual korma yang masih di pohon, ya, yang masih basah di pohon dengan korma yang kering. Karena mungkin tidak punya uang untuk beli korma kering, atau sebaliknya yang punya korma kering tidak punya uang untuk beli korma yang basah atau beli rutop. Itu namanya jual beli al-aroya. Jadi al-Asyafi'i mengatakan bi annahu bai'ur rutobi 'ala nakhli, yaitu menjual rutop korma yang masih di pohon, bitamrin fil ardi, yaitu dengan tamar korma kering yang sudah ada di tanah. Awil ainab fi syajari, ataupun menjual anggur yang masih di pohonnya, bizabi bin fi maduna khamsati ausukin, menjualnya dengan zabib yaitu kismis anggur kering. Ya, bi kharsin yaitu dengan taksiran. Yang di sana ada persyaratannya, Ibu. Aslinya di sini adalah haram, cuma pengecualian karena memang manusia hajat untuk itu. Jadi pada waktu itu bisa jadi orang tidak memiliki banyak uang, yaitu makanya zakat fitri itu dengan makanan, karena belum tentu banyak uang pada waktu itu, belum banyak uang menyebar. Barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjual korma kering dengan korma yang basah yang masih di pohon itu boleh dengan beberapa syarat. Ya, jadi syaratnya adalah tidak boleh melebihi dari 5 wasak ditaksir. Kalau korma basah itu ditaksir, oh itu di bawah 5 wasak. 5 wasak itu kurang lebih adalah 600 sekian kilo, ya, 615 kilogram. Itu adalah batas maksimal. Jadi pada dasarnya tidak boleh tukar-menukar buah kering dengan buah basah. Ini khawatirnya akan terjadi riba. Kecuali pada kurma dan anggur. Nah, di sini kurma dan anggur boleh, Ibu. Jadi kalau di
Arab itu mereka biasa mengkonsumsi anggur kering, zabib untuk campuran nasi atau apa, sehingga sering digunakan. Namanya anggur kering sering digunakan ibu-ibu. Yang itu mungkin jarang di kita. Kalau kita mungkin untuk campuran kue atau apa, kalau untuk campuran nasi kayaknya tidak. Nah, sehingga kurang familiar anggur kering di negeri kita. Ada tapi tidak sefamiliar di negeri Arab. Jadi bolehkah menukar anggur kering dengan anggur basah? Kurma kering dengan kurma basahnya nggak boleh. Tapi syariat membolehkan karena satu hajat. Makanya menukar buah-buahan yang kering dengan yang basah itu tidak boleh kecuali pada bagian ini. Yaitu kurma atau anggur yang kering ditukarkan dengan kurma atau anggur basah yang masih di pohonnya. Kemudian dengan cara ditaksir. Taksir berapa sih? Dan batas maksimalnya taksirannya itu adalah di bawah 600 kilo ya, 615 kilo. Di bawah 5 wasak. 5 wasak itu takaran untuk apa namanya, mereka orang-orang Arab ya, 5 wasak ataupun kurang lebih 615 kg. Kemudian syarat berikutnya harus serah terima secara langsung. Barangnya ada, ini kormanya, itu kormanya di atas pohon, ini korma keringnya, harus serah terima. Tidak boleh kemudian tidak terjadi serah terima, nanti takutnya masuk pada wilayah riba nasiyah. Lagi ibu-ibu, ini jual beli al-araya namanya, araya atau ariyah, yaitu jual beli ataupun tukar menukar kurma kering dengan kurma basah, anggur kering dan anggur basah dengan taksiran dan syarat-syaratnya yang asli hukumnya adalah tidak boleh karena itu hajat. Nah, karena itu Islam itu agama yang luas sesungguhnya. Hal-hal yang sifatnya memberatkan akan dimudahkan. Nah, karena itu kita dapatkan dalam beberapa kaidah di dalam kaidah-kaidah fikih ibu disebutkan bahwasanya la harama ma'al darurah, tidak ada yang sifatnya haram ketika dalam keadaan darurat. Wala wajiba ma'al ajz, tidak ada kewajiban ketika orang tidak mampu, lemah. Wala karahata ma'al hajah, dan tidak makruh ketika seseorang dalam kondisi hajat ataupun butuh. Barakallahu fikum, kita lanjutkan hadis berikutnya. 987. Haditsu Rafi' bin Khudaij wa Sahl bin Abi Hasmah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah wa bai'i samari bit tamri illa ashabal araya fa innahu udina lahum. Ya, silakan. Sal bin Abi Rafi' ya. Yang 987 benar. Oh iya benar kan? Ya. Bismillah. Sa'al bin Abi Hatsmah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang muzabanah, yaitu menjual kurma masak dengan kurma mentah atau barter, kecuali para pemilik pohon kurma. Beliau mengizinkan mereka. Iya, barakallahu fikum. Ini sebagaimana hadis sebelumnya sama ya, Bu. Jadi jual beli muzabanah itu adalah barter, ya, antara buah basah dengan buah kering yang dua-duanya bisa dimanfaatkan ya, seperti anggur. Anggur basah juga dimanfaatkan untuk dikonsumsi, anggur kering juga demikian. Kemudian kurma basah juga dimanfaatkan dikonsumsi ya. Karena kurma basah nanti juga lama-lama juga akan masak gitu ya. Kemudian kurma kering yang sudah dikeringkan. Jadi pada dasarnya barter antara buah yang basah dengan buah yang kering itu tidak boleh. Kenapa ibu-ibu? Akan berpotensi Kenapa? Karena barter sama makanan itu kan harus sama. Tadi kita sebutnya syaratnya ada dua. Ustadz Afwan, suaranya hilang. Barter sama makanan itu kan harus sama kan? 2 kilo dengan 2 kilo, yang kering dengan yang kering, berarti yang basah dengan yang basah. Ya, tetapi kalau terjadi jual cek. Iya Ustadz. Ini masih hilang ya Bu? Iya, timbul tenggelam Ustadz. Tes. Iya. Timbul tenggelam ya? Coba Ustadz. Ya. Tes. Udah, tapi karena nanti pas Ustadz sedang berjalan hilang sesaat. Gitu ya? Iya. Katanya kok sinyalnya.
Masya Allah. Gimana Ustaz. Ibu? Udah Ustaz, Terdengar? jelas ya? Jelas Ustaz, bismillah. Iya, mudah-mudahan Ya, jelas sampai akhir. ya, ya Baik, Ustaz, saya ulang. tolong. Ya Ustaz. Hilang lagi Ustaz. Baik, jadi muzabanah adalah kabar. Ya, mau putus-putus tadi. Muzabanah, ya, mau putus-putus tadi. Muzabanah. Baik, dasarnya syarat-syarat tadi. Kemudian terjadi batas antara buah yang berpotensi berbeda. Kalau perbedaan itu ada, maka akan ada riba. Tetapi di sana dikecualikan, sebagaimana disebutkan pada penjelasan sebelumnya, yaitu barter antara korma basah yang masih di pohon dengan korma kering. Kemudian yang kedua adalah anggur basah yang masih di pohon dengan anggur yang sudah kering, yang atau kismis. Dibolehkan dengan syarat-syarat yang kami sebutkan tadi, serah terima, kemudian taksirannya, itu atau kurma basah itu kalau sudah kering tidak melebihi 5 wasak. 5 wasak itu sekian mud ya, sekian sok ya, sekian sok 1 sok 4 mud, nanti mudahnya adalah 5 wasak itu kurang lebih adalah ketika kering itu tidak melebihi daripada batasannya itu, karena memang jumlah seperti itu jumlah yang wajar untuk dikonsumsi keluarga gitu ya Bu ya. Jadi tidak dibolehkan tapi tidak begitu longgar sekali, ada batasan-batasan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Jadi larangan muzabanah karena berpotensi riba. Jadi perlu diingat tadi Ibu ya, syarat dalam barter itu tukar menukar antara makanan dan makanan. Maksudnya makanan di situ makanan pokok yang bisa disimpan. Ya, kemudian alat transaksi keuangan. Jadi tukar menukar itu harus dilihat. Kalau barangnya itu tidak masuk pada komoditi riba, ya nggak masalah. Misalnya orang tukar menukar motor. Tukar menukar motor yang satu mahal, yang lainnya tidak terlalu mahal. Boleh satu motor ditukar dengan 2 atau 3 motor. Boleh kemudian langsung serah terima, atau motornya nanti. Motor yang pertama serahkan, nanti kemudian motor yang lain yang dijadikan barter, itu dikirim setelah 1 pekan misalnya. Tidak masalah. Karena motor bukan komoditi riba. Atau tukar menukar barang lain, handphone atau apa. Nah, di sini perlu diperhatikan. Jadi tukar menukar itu yang perlu diperhatikan syarat-syaratnya adalah barang-barang ribawi ya Ibu ya. Yang pertama adalah nukut, yaitu uang atau transaksi atau bedanya ada syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua to'am, itu makanan, juga tidak semua makanan. Jadi makanan yang tidak masuk kategori makanan ribawi ya boleh saja tukar menukar dengan tanpa syarat. Ya, misalnya tukar menukar makanan apa Ibu? Donat atau apa? Ya tidak harus mengikuti syarat yang ada di sini. Makanya di sini Ibu-ibu muzabanah. Sekali lagi, apa itu jual beli muzabanah? Itu barter yang terjadi antara buah yang basah dengan buah yang kering, kurma basah dengan kurma kering, anggur basah dengan anggur yang kering. Itu haram pada dasarnya, dibolehkan dengan pengecualian dan syarat-syaratnya tentunya. Baik, kita baca lagi hadis berikutnya. 988. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya fi khamsati awsukin aw duna khamsati awsukin. Silakan baca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi keringanan dalam jual beli kurma di atas pohonnya selama hanya 5 wasok atau kurang dari 5 wasak. Ya, baik. Jadi menjual buah yang masih di pohonnya itu kan ada pembahasan tersendiri. Kemudian ditukar dengan yang sudah kering, pada dasarnya potensi untuk riba itu besar. Tapi ini pengecualian dan merupakan dispensasi ya, keringanan dalam syariat. Boleh kalau memang masyarakat itu hajat untuk hal tersebut, dengan syaratnya tidak boleh melebihi batas taksiran 5 wasak. Ya, memang ini kayaknya jauh dari apa Ibu
jauh dari imajinasi kita karena kita tinggal di desa. Tapi bisa jadi terjadi ketika sudah banyak orang menanam pohon korma. Sekarang sudah ramai di banyak tempat. Alhamdulillah, itu kalau sudah banyak pohon korma mungkin ini ada bayangan pada diri kita. Sekarang mungkin bayangan kita bukan korma, karena kita terimanya korma yang sudah siap dimakan, dan mungkin jarang kita dapati korma yang masih ada di tangkainya, masih ada di pohonnya. Ada tapi masih sangat sedikit di negeri kita. Baik, hadis berikutnya. Hilang lagi. Hilang ya, Ustaz? Iya, Mbak. Hilang, Sinyalnya Mbak. kurang jelek itu, sinyalnya kurang bagus. Ustaz. Iya. Ustaz. Tapi ini masih aktif sih, Ustaz. Hilang, Ustaz. Enggak, Mbak, itunya kan nggak keluar itu suaranya. Fotonya, itunya juga nggak keluar, iya. Kayaknya. Biasanya Ustadz keluar dulu, nanti itu lagi dia masuk lagi. Tunggu ya ibu-ibu, sabar ya. Hilang, aku telepon Ustadz dulu deh. Terputus ya, Bu. Udah. Hilang, Ustadz, udah. Iya, suaranya iya. Iya, baru mau aku telepon. Hilang lagi, Ustadz. Putus-putus malah. Ustadz hilang. Coba tak telepon. Mbak Vi kemana, Mbak Vi? Tolong Ustadz, Mbak. Mbak Vivi lagi ini. Iya, lagi di luar. Coba tak telepon Ustadz ya. Pakai data, Ibu? Udah. Udah, Ustadz. Iya. Lanjut, Ustadz. Ibu. Ya. Mudah-mudahan lancar. Ya, insya Allah. Bismillah. Bismillah. Ya, Ustadz, tafadhol. Baik. Tadi sudah saya baca 989, maknanya dibaca Bapak Ibu, hadis 989. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang muzabanah, yaitu menjual kurma matang dengan kurma kering dengan cara ditimbang dan menjual anggur kering dengan anggur basah dengan cara ditimbang. Sama main tadi. Iya. Barakallahu ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditimbang dengan sama antara anggur kering dengan anggur basah. Kemudian kurma kering dengan kurma basah. Itu sama malah tidak boleh kalau memang antara basah dengan yang kering. Tapi kalau terjadi barter dengan yang lain, misalnya beras dengan beras, ya, kurma kering dengan kurma kering, anggur kering dengan anggur kering, atau anggur basah dengan anggur basah, maka ya ditimbang sama kalau terjadi barter. Maka harus sama, selalu harus sama. Tapi kalau antara anggur basah dengan anggur kering, itu muzabanah. Ditimbang pun nggak boleh, gitu, nggak bisa, kecuali memang
satu kondisi, yaitu ketika buah-buah itu masih ada di pohonnya, kemudian dibarter dengan buah yang sesamanya yang sudah kering, ditaksir, diperkirakan, yaitu jumlahnya jangan sampai melebihi 5 wasak. Jadi keringanan itu ada batasnya, yaitu 5 wasak, kurang lebih 600 sekian kilogram. Baik Ibu-Ibu, masih sama, kita baca lagi. Sampai selesai. Hadis 990. Hadis Ibnu Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an muzabana ay yabi'a samara ha'itihi in kana nakhlan bi tamrin kailan. In kana karaman ay yabi'ahu bi zabibin kailan. Aw kana zar'an ay yabi'ahu bi kaili ta'amin wa naha an dzalika kullihi. Ya, silakan dibaca. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muzabana, yaitu menjual hasil kebun kurma yang basah dibayar dengan kebun kurma kering dengan takaran yang sama, atau anggur basah dibayar dengan anggur kering dengan takaran yang sama. Tanaman gandum dijual dengan pembayaran makanannya dengan takaran yang sama. Beliau melarang semua itu. Sama, itulah muzabana. Dilarang semua kecuali tadi praktek pengecualian itu jual beli aroya atau al-ariyah. Kemudian menjual pohon kurma yang sedang berbuah. Hadis 991. Hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a nakhlan qad ubirlat fasamaruha lil ba'i illa ay yashtarital mubta'. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjual pohon kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan atau kurma tersebut menjadi miliknya. Ya, ini jual beli pohonnya, Ibu. Jual beli pohon itu memang kembali pada kebiasaan masyarakat setempat gitu ya, seperti apa. Tapi sah-sah saja kemudian kalau seorang menjual pohon yang sudah berbuah, kemudian mensyaratkan buah itu adalah milik penjual. Nanti kalau panen diambil, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Sebagaimana dalam hadis ini. Walaupun nanti kembali pada kebiasaan, kalau misalnya kebiasaannya seperti apa, kalau tidak disyaratkan, ya itu biasaan, kalau tidak disyaratkan ya milik pembeli gitu. Oh, kalau tidak disyaratkan itu milik penjual, biasa itu kalau orang jual pohon ada buahnya, ya jelas buahnya itu milik pembeli atau milik penjual. Ya, itu kembali pada kebiasaannya kalau tidak disyaratkan. Tapi kalau disyaratkan, misalnya pembeli mensyaratkan atau penjual mensyaratkan dan itu disetujui, maka persyaratan seperti ini tidak melanggar syariat. Ya, ini Ibu-ibu, jadi masalah buah itu milik siapa? Kalau orang jual pohon kemudian sudah berbuah, siap panen atau sebentar lagi panen, itu kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kalau tidak disyaratkan, kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Jadi sudah dibeli kemudian pada berseteru, ini punya siapa? Padahal belum disyaratkan, misalnya pada saat akad, maka buah itu kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Tapi kalau disyaratkan, maka syarat seperti ini tidak melanggar syariat. Misalnya pembeli mensyaratkan buah harus ngikut pohonnya, ataupun penjualnya, oh buahnya nggak ngikut ya, untuk panen ini untuk kita, itu dibolehkan. Baik, barakallahu fikum. Ini jual beli muzabanah. Kemudian bab yang ke-23, kita masuk pada praktek muamalah yang lain, yaitu tentang muhaqalah, larangan muhaqalah muzabanah. Ada mukhabarah dan menjual buah yang belum terlihat bagus. Baik, hadis 992. Kita baca Ibu-ibu. Hadis Jabir bin Abdullah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mukhabarah wal muhaqalah wa 'anil muzabanah wa an bai'i samari hatta yabdu salahuha wa alla tuba'a illa bid dinari wa dirhami illa al-araya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mukabarah, muhaqalah, muzabanah, dan jual beli buah-buahan dari pohon hingga terlihat bagus dan tidak boleh dijual sesuatu darinya selain dengan dinar dan dirham kecuali arroya. Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah
Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa praktek muamalah, interaksi antara manusia di sini. Jadi di antaranya adalah yang disebutkan dalam bab ini adalah muhaqalah. Muhaqalah itu prakteknya seperti apa Ibu-ibu? Yaitu orang, misalnya petani menjual hasil panennya, belum menjadi hasil ya, menjual biji-bijian yang siap panen tapi masih ditangkai, atau membarter menukarnya dengan biji-bijian yang sejenis. Misalnya padi yang masih ditangkai tapi yang siap ya, kalau belum siap jelas itu tidak boleh. Yang siap panen kemudian ditukar dengan padi yang sudah dipanen, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa Ibu-ibu? Ini haram karena yang pertama adalah goror, jelas. Jadi misalnya sawah, kalau di Jawa itu ukurannya bau gitu ya, itu peninggalan Belanda ternyata istilah ukuran seperti itu. Ada 1 bau, ada 1/4 gitu, 1/4 bau. Itu menghasilkan berapa sih gitu ya, menghasilkan kadang-kadang beda-beda, bisa menghasilkan 1 ton sekian, 1 ton 2 kintal, atau 1 ton sekian lah gitu ya. Dan bisa kurang kalau tidak bagus. Itu tidak boleh ditukar dengan gabah atau padi yang misalnya sudah dipanen ya, dia sudah di atas tanah, tidak ditangkainya lagi. Kenapa? Pertama goror itu menimbulkan sesuatu yang tidak jelas, goror. Maka apapun jual beli yang sifatnya goror, tidak jelas, itu diharamkan, kecuali dalam kondisi hajat dan memang itu gorornya adalah gorornya itu yasir, sesuatu yang dimaafkan Ibu, sedikit dan dimaafkan gitu ya, seperti contoh-contoh yang sering saya sebutkan dalam kajian jual beli ini. Kemudian bisa tentunya jatuh riba karena itu sejenis. Padahal kita tadi sampaikan barter dengan makanan ya, makanan yang bisa disimpan seperti padi atau beras dengan yang sejenisnya itu harus sama, ayakuna mutamatsilan. Pertama goror tidak jelas, yang kedua potensinya adalah riba. Makanya tidak boleh tukar-menukar antara buah biji-bijian yang masih ditangkai dengan biji-bijian yang sudah terlepas dari tangkainya, kecuali dengan uang aja, dinar dan dirham. Maka boleh. Jadi membeli buah atau biji-bijian yang masih menempel di tangkai dengan uang, dinar dan dirham. Kalau sekarang dengan rupiah boleh saja ditaksir. Oh ya, ini sawah 1/4 bau, 1/4 hektar atau berapa, saya beli sekian ya. Saya lihat, oh baunya padinya bagus, dilihat dikelilingin, oke, saya beli sekian. Boleh Ibu. Atau beli korma yang masih di pohon, yang sudah bagus tentunya, yang sudah siap panen, ya boleh aja. Beli mangga gitu ya, beli mangga yang sudah kelihatan bagus buahnya, boleh-boleh saja. Tidak harus disyaratkan belinya itu sudah di tanah. Jadi jual beli buah-buahan atau biji-bijian ditukar, maksudnya ada barter, tukar menukar biji-bijian atau buah-buahan yang masih di pohon dengan yang dengan di tanah, itu tidak boleh kecuali dua, yaitu anggur dan korma. Anggur basah dengan anggur kering, korma basah yang masih di pohon dengan korma kering. Di situ barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu muhaqalah namanya. Menjual al-muhaqalah itu aslinya ada haqqun, kebun. Menjual biji-bijian yang ada di kebun atau di sawah yang masih menempel pada tangkainya, bukan dijual tapi ditukar dengan biji-bijian yang semisal. Kalau pengen dijual, ya jangan dibarter, ditukar aja dengan uang. Itu boleh. Kemudian barakallahu fikum, juga disebutkan di sini adalah muzabanah sudah ya disebutkan ya Ibu. Kemudian mukhabarah. Jadi nanti ada istilah mukhabarah, ada muzara'ah, ada musaqah. Mungkin nanti kita bahas pada bagiannya ya Bu. Ada bagiannya mukhabarah, muzara'ah, dan musaqah namanya. Ini masih terkait dengan pengelolaan tanah ya, mukhabarah, muzara'ah. Jadi sepintas, kalau mukhabarah itu adalah sistem bagi hasil dalam pengelolaan tanah. Misalnya tanah kosong belum ada apa-apanya, pemilik tanah mengatakan kepada tetangganya, coba digarap tanah saya, kemudian bibitnya dari saya. Kalau bibitnya dari pemilik tanah namanya mukhabar. Kalau bibitnya dan pembiayaan pengelolaannya itu dari pengelola, itu namanya muzara'ah. Bedanya di situ.
Jadi kalau bibitnya dari pemilik tanah itu adalah mukhabarah, bibitnya dan kemudian uang untuk operasionalnya dari pemilik tanah namanya mukhabarah. Tapi kalau dibebankan kepada pengelola namanya muzaraah. Para ulama mengatakan boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah ketika tidak jelas ya Ibu, akad yang tidak jelas bisa membahayakan salah satunya. Misalnya praktek seperti ini di beberapa tempat. Ya kamu garap tanah saya, ya bagi hasil garap saja saya minta hasil. Tiap panen saya meminta 5 kuintal, 5 kuintal. Padahal belum jelas ya, jadi panennya gagal atau memang betul-betul ini kalau berhasil mungkin nggak dirugikan, tapi kalau gagal dia tetap minta 5 kuintal, nah ini tidak jelas. Praktek seperti itu yang tidak boleh. Jadi pembagian jelas artinya nanti kalau panen pembagian pemilik tanah sekian, ya kemudian pengelola tanah sekian. Itu mukhabarah dan muzaraah. Para ulama mengatakan boleh ketika pembagian akad pembagiannya jelas. Itu mukhabarah dan muzaraah. Yang tidak boleh ada ketika akadnya tidak jelas, minta bagian tertentu padahal belum tentu menghasilkan. Ini tidak boleh. Jadi mukhabarah tadi pengelolaan tanah, yang itu kalau mukhabarah muzaraah itu memang belum ada bibitnya Ibu, maksudnya tanah kosong. Beda dengan musakoh atau musakot. Musakoh itu adalah perawatan. Misalnya ibu-ibu punya kebun banyak gitu ya, punya kebun sawit atau kebun karet, tidak sempat lagi ngurusin, udah kamu ngurusin ya. Itu tanaman sudah ada, kebun sudah ada, menyirami, memupui. Nah itu bisa dengan sistem upah sebagai pekerja atau sistem musakot yaitu bagi hasil, itu boleh-boleh saja. Baik, barakallahu fikum. Para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Hadis berikutnya tentang masalah menyewakan tanah. Hadis nomor 993. Hadis Jabir bin Abdullah qala, "Kanat li rijalin minna fudulun aradin. Wa qalu nu'ajiruha bi thulusi wa rubu'i wan nis." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu." Ya, silakan dibaca Ibu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ada beberapa orang dari kami yang memiliki banyak lahan tanah. Mereka berkata, kami akan sewakan dengan pembagian sepertiga hasil, seperempat atau setengah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki lahan, hendaklah ia tanami, dan ia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika tidak mau, hendaklah ia biarkan tanahnya, atau tidak memberikan atau menyewakannya. Ya, dari hadis ini tidak boleh menyewakan tanah untuk pertanian ya Bu. Jadi kalau menyewakan tanah untuk hal yang lain selain pertanian jelas tidak masalah. Tapi menyewakan tanah untuk pertanian ini perlu kita bahas memang. Kalau dari hadis ini kalau kita tidak jelaskan tentunya tidak boleh. Sebagaimana praktek sebagian orang. Jadi sewa itu kan bukan jual beli ya. Walaupun saya jual beli, tapi kita lihat adalah makna yang sesungguhnya dari prakteknya itu. Kalau di kampung itu orang yang punya sawah itu bisa menjual secara langsung, secara totalitas sehingga ada intiqalul milki, ada perpindahan hak milik. Itu memang jual beli. Karena jual beli itu pada dasarnya adalah intiqalul milk atau intiqal istihqaqul milki. Jadi ada perpindahan hak milik. Tapi kalau jual beli tidak ada perpindahan hak milik itu identik dengan sewa. Ya, saya jual rumah saya 5 tahun, gitu. Jual rumahnya 5 tahun. Sama dengan orang-orang di kampung saya jual sawah saya selama 3 tahun. 3 tahun, 1 tahunnya seperempat tahunnya, misalnya setahun. Untuk menyewakan tanah untuk alihkan berarti jatuhnya sewa. Untuk ditanami untuk ini gitu ya. Tapi kalau rumah jelas kita nggak usah bahas. Menyewa rumah, tempatnya tanah, selain untuk dicocok tanami itu jelas boleh. Tapi untuk sewa menyewa tanah untuk ditanami, dari hadis ini Rasulullah mengatakan kalau mau ya ditanamin gitu kan, tanamin sendiri ataupun diberikan kepada saudaranya. Kalau enggak ya sudah tahan aja kan gitu kan. Banyak kalangan mengatakan hadis ini adalah di awal-awal Islam. Jadi ketika para kaum
hijrah dari Mekah menuju Madinah dalam kondisi yang sangat terbatas. Dan kemudian penduduk Madinah memiliki banyak tanah, maka sebaiknya ya tanami sendiri, atau kalau misalnya ditanami saudaranya ya diupah gitu ya. Jangan disewa, untuk nyewanya nggak ada gitu kan. Untuk biaya sewanya nggak ada, nyewa gimana sih gitu. Ya, nyewa seperti apa gitu kan, uang untuk sewa nggak ada. Maka tanami sendiri gitu. Atau diberikan saja, tanam sendiri atau berikan saja. Jadi ini sebagian ulama mengatakan keharaman menyewakan tanah ditanami adalah di awal-awal saja. Terbukti setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan. Nanti praktek beberapa sahabat dan sebagian ulama mengatakan tanah yang ada di Khaybar yang dirampas dari orang-orang Yahudi kemudian dikelola oleh orang Yahudi itu, sebagian ulama mengatakan itu sewa, tetapi sebagian ulama mengatakan itu musakot. Musakot itu adalah memperdayakan tenaga mereka untuk mengelola kebun, nanti dikasih hasil daripada kebun tersebut. Tapi berbeda para ulama tentang status tanah Khaybar itu. Apakah itu disewakan kepada orang Yahudi, disewa dengan membayar dari hasil tanah, atau musakot, atau itu sistemnya musakot, yaitu mereka mengelola kebun dengan menjaganya, menyiramnya, memupuknya dan lain sebagainya, dan dikasih bagian daripada hasil kebun tersebut. Ala kulli hal, banyak para ulama kemudian mengatakan bahwasanya sewa menyewa tanah untuk ditanami, keharamannya itu hanya di awal Islam. Jadi untuk kemudian tidak diharamkan. Gitu ya. Jadi ini pentingnya kita belajar, kalau tidak ya akhirnya kita nyimpulkan dia haram mutlak gitu ya. Ya, haram mutlak nggak boleh nyewakan tanah atau kebun untuk ditanami, nggak boleh. Ditahan untuk tanam sendiri atau diberikan saja. Ini dohir hadis. Maka penting sekali kita mengkaji itu, paham akan konteks satu hadis. Misalnya sering kita dengar bahwasanya di hari Jumat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anit tahalluqi fil masjid qabla shalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk buat halaqah majelis ilmu pada hari Jumat. Padahal kita diperintahkan untuk mendatangi Jumat, mendatangi masjid, maksudnya di hari Jumat itu di waktu sepagi mungkin. Kalau di sana ada halaqah, ada majelis kan mengganggu. Kemudian para ulama menjelaskan maksudnya di sini adalah itu ketika halaqahnya, ketika majelisnya itu mendominasi tempat di masjid ataupun mengganggu memang kaum muslimin. Misalnya biasanya kaum muslimin datang ke masjid jam 10 buat halaqah majelis ilmu dengan jumlah yang banyak, jam 10 itu mengganggu. Tapi kalau dilakukan di waktu yang jauh, ya dilakukan di waktu yang jauh-jauh dari pelaksanaan sholat Jumat atau dari datangnya kaum muslimin atau dengan jumlah yang kecil, maka kemakruhannya itu hilang. Nah, karena itu disebutkan dalam kaidah fikih al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan aw adaman. Jadi hukum satu masalah itu terkait erat dengan esensinya dan sebabnya. Kenapa dimakruhkan buat halaqah majelis ilmu pada hari Jumat? Mendominasi masjid, mengganggu orang-orang yang beribadah. Ya, tapi kalau tidak mendominasi masjid atau tidak mengganggu orang ibadah, maka kemakruhannya hilang. Maka hukum itu erat kaitannya dengan ada dan tidak adanya ilat, sebab atau esensinya. Ini penting agama kita ini. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan. Hadis 994. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu." Akan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau ia berikan kepada saudaranya agar ditanami. Jika ia tidak mau melakukan itu semua, maka hendaklah ia biarkan tanahnya. Ya, baik, sama ya Ibu ya. Sama dengan hadis sebelumnya. Kita lanjut lagi. Hadis yang sama tidak perlu kita jabarkan lagi dalam penjelasannya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naha 'anil muzabanah wal muhaqalah wal muzabanah istira'u thaman bitamri fi ru'usin nakhli. Ya, Abu Sa'id
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah ialah membeli atau barter kurma masak dengan kurma kering yang masih berada di pohon. Iya, baik. Itu pada dasarnya hukumnya tidak boleh ya Ibu, tapi tadi ada syaratnya jadi boleh. Yang boleh itu namanya adalah jual beli apa tadi? Aroya ya. Aroya. Ya. Kemudian muhaqalah sudah saya jelaskan, muhaqalah yaitu menjual buah atau biji-bijian yang masih menempel pada tangganya dengan biji-bijian yang semisal tapi sudah tidak ada di tangganya. Barter seperti itu nggak boleh. Tapi kan saya butuh gitu kan, ya udah tukar aja sama duit kan gitu kan. Kenapa? Karena ada goror di sana, ada goror, kemudian ya berpotensi riba ya, berpotensi riba. Kemudian kalau ditukar pakai uang, ya jelas uang sama makanan itu ya sudah, mau beda dikit nggak masalah. Tapi kalau sejenis kan harus sama Ibu, ini jadi masalah. Ya, kalau berasnya gabahnya sekintal kan dengan sekintal. Tapi kalau ditukar dengan yang masih di tangga, pertama untuk prediksinya pasti meleset walaupun sedikit. Kemudian yang kedua, apalagi sudah beda kualitas, ini kering ini basah sudah. Artinya tidak boleh. Kalau begitu, kalau pengen seperti itu ya terbatas pada buah anggur sama buah kurma, yang lain tidak boleh. Yang lain menjual hasil tanaman yang masih di tangga ya dengan uang, ya bukan dibarter dengan yang sejenis. Itu dibolehkan hanya pada tanaman kurma dan anggur. Anggur kering, anggur basah yang masih di tangga ditukar dengan anggur yang kering dengan taksiran, bikhorsiha namanya, bikhorsin, dengan taksiran. Tidak boleh anggur yang basah atau kurma yang basah itu kalau kering melebihi berat 5 wasak atau 600 sekian atau 615 kurang lebih, 615 kalau gram. Tidak boleh lebih daripada 6 kuintal. Hati-hatinya di bawah 6 kuintal. Ya sekali lagi ini mungkin agak susah dalam membayangkan karena memang kita tidak pernah praktek, tapi setidaknya kita tahu ya Ibu, hukum fikih dalam masalah ini intinya tidak boleh menukar buah atau biji-bijian yang masih melekat pada tangganya dengan biji-bijian yang semisal yang sudah tidak melekat pada tangganya. Nah, gimana caranya? Ya sudah dijual aja, dijual dengan uang. Oh, nggak ada yang punya uang, gimana caranya? Udah dipanen dulu, tukar dengan nanti kalau sudah dipanen. Seperti itu. Tapi kalau kurma sama anggur sepertinya, kalau di Arab itu kan jaga sebagai makanan ya, apalagi zaman Nabi itu makanan pokok betul pada zaman Nabi ketika dalam kondisi paceklik ya, makanannya kurma sama air gitu ya. Orang kadang butuh kurma yang basah, kadang sebagian juga butuh kurma kering. Orang banyak simpanan kurma kering, tapi nggak punya pohon dia butuh kurma basah, maka dia mau beli nggak punya duit, ya tukar aja kan gitu kan. Yang memiliki banyak pohon juga pengen konsumsi kurma kering, mau beli nggak dapat, gimana nih, boleh nggak ditukar dengan kurma yang masih ada di pohon? Boleh saja, tetapi untuk hal yang lain tidak boleh. Jadi padi yang nempel di tangganya nggak boleh ditukar dengan padi yang sudah dipanen, apalagi dengan beras, apalagi dengan nasi, tidak beda lagi. Baik, barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya hadis 996. Hadis Ibnu Umar wa Rafi' bin Khadij an-Nafi' anna Ibn Umar kana yukrim zari'ahu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa sadran min imarati Muawiyah. Summa haditha an Rafi' ibn Khadij anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an kira'il mazari'. Fadhahab Ibn Umar ila Rafi' fadhahabtu ma'ahu fasa'alahu faqala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an kira'il mazari'. Faqala Ibn Umar qad alimta anna kunna nukri mazari'ana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima 'ala al-arbi'i wa bi syai'in min at-tibn. Ya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu biasa menyewakan sawah ladangnya pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan awal masa pemerintahan Muawiyah. Kemudian ia mendengar Rafi bin Khadij meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang menyewakan sawah ladang. Ibnu Umar langsung pergi menemui Rafi dan aku pergi bersamanya. Lalu bertanya kepadanya. Rafi pun menjawab,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyewakan ladang. Ibnu Umar lalu berkata, kamu tahu kami biasa menyewakan sawah ladang pada masa Rasulullah SAW dengan bagian 1/4 ditambah dengan sedikit tepung. Iya. Baik, jadi hadis ini bisa dikatakan sebagai nasihat penghapus ya Ibu ya. Jadi menguatkan bahwasanya larangan menyewakan tanah atau ladang untuk ditanami itu dilarang di awal-awal Islam karena pertimbangan kondisi ekonomi mereka para sahabat muhajirin yang mereka ingin bercocok tanam tidak punya banyak modal untuk menyewa ya. Ya kalau bisa ya sudahlah suruh nanamin aja gitu ya atau bagi hasil atau gimana. Kalau nyewa kayaknya berat. Ya untuk biaya untuk nyewa itu berat. Jadi belum modalnya, maka lebih baik dengan akad yang lain dikasih aja sukarela ataupun suruh nanami dengan bagi hasil. Jadi tidak membayar di awal untuk penyewaan. Ini pendapat yang kuat ya Ibu. Jadi masalah sewa menyewa tanah untuk ditanami itu dilarang di awal-awal Islam saja karena melihat stabilitas ekonomi mereka para sahabat sebagainya ada dari kaum muhajirin yang tidak banyak membawa harta dari Mekah. Mereka hanya membawa nyawa-nyawa mereka. Kemudian sampai di Mekah bertemu dengan para tuan rumah ya, para sahabat Ansor, dan memang baik sekali mereka para sahabat Ansor memberikan tanahnya, memberikan ini. Tapi memang tidak semuanya seperti itu. Tentunya mereka sebagian mereka menyewakan. Tapi dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya tanah, sudah tanami sendiri. Kalau enggak ya kasih aja, jangan disewakan. Ya, tanam sendiri atau dikasihkan, ataupun dengan akad yang lain. Ya, dengan sistem muzara'ah, mukhabarah atau musafah. Tapi kemudian tersebut tidak ada larangan lagi ketika sudah kondisinya stabil. Ini hadis Ibnu Umar dengan tegas ya pada zaman Nabi sudah kok praktek seperti itu dan tentunya itu diketahui oleh Rasulullah, diketahui oleh para sahabat termasuk Abu Bakar, Umar karena lama sekali praktek seperti ini. Ibnu Umar biasa menyewakan tanahnya. Dan kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi biasa ya ada selang pendapat mungkin antara para sahabat. Ada yang mendengar satu hadis, kemudian sahabat yang lain tidak mendengar. Ada yang mendengar satu hadis tapi tidak mendengar hadis yang menghapusnya, yang menghapus hukum hadis yang dia dengar, itu wajar. Makanya selang pendapat itu sangat wajar. Yang tidak wajar adalah melampaui batas dan beri perselisihan yang memang betul-betul melanggar Al-Quran, As-Sunnah, ataupun kaidah-kaidah syar'iyah. Tapi selama itu masalah istihadiyah yang secara definitif tidak disebutkan dalam nas, maka kita harus berlapang dada. Jadi insya Allah semakin kita banyak membaca, semakin banyak maklumat, akan semakin kita bisa berlapang dada dalam masalah selang pendapat, masalah khilafiyah. Kemudian selanjutnya masih tentang masalah menyewa tanah. Menyewa tanah dengan makanan atau dengan uang, sama-sama menyewa tanah. Kita baca hadisnya. Hadis Zuhair bin Rafi' qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana bina rafiqan. Qala Rafi' bin Khadij rawi hadzal hadis. Qultu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun. Qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma tasna'una bi mahaqilikum. Qultu nu'ajiruha 'ala rubuh wa 'ala al-awsuq min at-tamri wasy-sya'ir. Qala la taf'alu izra'uha aw azri'uha aw amsikuha. Qala Rafi' qultu sam'an wa ta'ah. Zuhair silakan bin dibaca Rafiq, Ibu. Zuhair bin Rafiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kami dari suatu perkara dan beliau memang sangat sayang kepada kami. Aku Rafiq bin Hudaits atau perawi hadis ini bertanya, apa yang telah yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti benar? Iya, masuk Ustadz. Ada Ustadz. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggilku, lalu bertanya, apa yang kalian perbuat dengan tanah ladang kalian? Aku jawab, kami mengupah pekerja untuk menanaminya dengan bayaran 1/4 kurma dan gandum ditambah beberapa wasak. Beliau bersabda, jangan kalian berbuat demikian, tanamilah sendiri atau berikan pada orang lain agar ditanami, atau biarkan tanah kalian. Rafi berkata, aku katakan kami dengar dan kami taat.
Ya, ini sama ya Bu. Sama persis. Artinya larangan itu di awal-awal Islam. Ustaz Karena putus-putus. kalau untuk menyewa cukup memberatkan kaum muhajirin. Tapi kemudian prakteknya setelah itu ya antaranya putus ya. Saya juga nggak ada gambarnya. Ya, udah. Coba Ustaz. Putus iya Ustaz, belum jelas Ustaz. Masih putus-putus Ustaz. Sudah Ibu? Udah. Sudah terdengar dengan baik? Enggak, itu Ustaz. Echo. Berecho. Bergema Ustaz. Mantul. Sudah ya Ibu? Udah. Mantap. Tapi ada delay ya suaranya tuh. Iya. Coba Ustaz. Coba. Iya, sudah. Ya, cek masalah menyewakan tanah ya Bu, sama dengan sebelumnya, yaitu menyewakan tanah dengan makanan atau dengan uang di awal Islam tidak boleh. Apa sebabnya? Karena itu memberatkan kaum muhajirin, mereka kaum pendatang yang tidak memiliki banyak modal. Itu dilakukan Rasulullah SAW supaya kaum muslimin itu memang saling berbagi, tidak memiliki mental kapitalis. Yang penting saya punya untung banyak, yang lain tidak mau tahu, itu dimatikan. Jadi sifat seperti itu, mental seperti itu dimatikan oleh Rasulullah SAW. Sampai pada bagian ini ya Ibu ya, menyewakan tanah atau ditanami di awal Islam itu tidak boleh. Tanami sendiri atau biarkan orang menanaminya, ya, tanpa harus menyewa. Karena menyewa tentunya modalnya cukup besar. Hadis selanjutnya Ibu. Hadis 998. Hadis Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanha anhu ay al-mukhabarah walakin qala ay yamnaha ahadukum akhahu khairan lahu ma'luma. Ya, silakan. Baca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melarang itu atau mukabarah, tapi beliau bersabda, lebih baik seseorang dari kalian memberikan tanahnya agar ditanami saudaranya daripada ia memungut bayaran tertentu darinya. Iya, jadi mukhabarah dalam hadis ini tidak dilarang mukhabarah, yaitu sistem pengelolaan tanah yang dilakukan oleh pengelola dengan bibit itu berasal dari pemilik tanah. Kalau muzara'ah, bibitnya dari pengelola ya. Itu hanya istilah yang dua-duanya dibolehkan oleh para ulama ketika pembagiannya jelas. Tidak ada unsur gharar. Pembagian misalnya 1-3, 2-1 atau ya 1-1 gitu ya. Pembagian jelas. Kalau tidak jelas misalnya sudah mematok bagian saya sekian ya, atau bagian saya di sana yang sebelah sana, ada sebelah sana itu subur, yang lain enggak misalnya, itu tidak boleh, itu gharar. Makanya mukhabarah ro'ah itu boleh. Yang tidak boleh di awal Islam lah menyewakan, karena sewa itu pasti bayar, itu tidak boleh, tapi kemudian menjadi boleh karena memang kondisinya berbeda. Tetapi hal ini nanti kita bisa ulang, tapi bukan secara hukumnya, yaitu misalnya ada banyak mereka para tuan tanah, tapi di kampung itu kebanyakan tidak punya tanah. Kalau disewakan ya boleh-boleh saja, tapi kalau disewakan mereka nggak bisa nyewa, mereka bisanya nggarap. Maka bagusnya sistem mukhabarah atau sistem muzara'ah. Ini terjadi Ibu pada zaman-zaman dahulu ya, mbah-mbah kita itu
sistem muzaraah gitu ya. Sistem muzaraah nanti bagi hasil setengah-setengah. Walaupun kalau dihitung-hitung ya mudah. Kalau orang dulu cukup. Orang dulu cukup. Kenapa? Karena kebutuhan mereka ya makan aja istilahnya. Punya panenan, bawa pulang ke rumah, kemudian dijemur, kemudian disimpan. Nanti kalau pengen makan ya dikilingkan. Kemudian pengen makan lauk ya ada sayuran di belakang rumah, pakai sambal aja, ada cabai. Kalau ada uang ya beli tempe gitu. Makan tempe sudah istimewa. Jadi mukhabarah dan muzaraah dipraktekkan pada masa-masa dahulu mencukupi bagi yang punya tanah dan mencukupi bagi yang mengelola. Tapi sekarang nggak cukup, maka orang nggak mau. Orang nggak mau sekarang. Parohan tuh nggak mau. Kenapa? Karena nggak cukup dari tenaga dan macam-macam. Karena memang kebutuhannya itu sudah bermacam-macam. Orang butuh pulsa, orang butuh ini. Kalau dulu nggak ada butuh pulsa atau apa, nggak butuh bayar listrik ya sudah pakai minyak tanah, lampu itu ya, lampu minyak tanah dinyalakan sebelum maghrib, nanti jam 8:30 atau ini sudah dimatikan, tidur dimatikan semuanya, ngirit. Kemudian masak tidak butuh gas, tidak butuh minyak tanah paling untuk menyalakan di awal saja, butuhnya kayu-kayu dan itu dapatkan di kebun-kebun. Jadi sistem muzaraah, sistem mukhabarah itu sangat efektif pada waktu itu. Tapi sekarang Allah alam bisawab, tentunya kebutuhan orang itu ya semakin seperti itu, ya sangat konsumtif di luar kebutuhan primernya, sehingga orang yang menggarap sawah atau apa dengan sistem paro itu untuk sebagian kalangan sudah tidak masuk. Baik, saya kira cukup ya Ibu. Insya Allah pada bab yang ke-24 berikutnya kita akan bahas tentang musakot. Ya, musakot. Seperti apa musakot? Ya, kita sudah membahas mukhabarah, sudah membahas muzaraah ya. Dan seperti apa hukum menyewa tanah untuk ditanamin sudah kita baca. Baik Ibu-ibu, saya kembalikan kepada pembawa acara, silahkan. Baik Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum untuk Ustaz Laki yang sudah menyampaikan ilmunya. Umahat, kalau memang ada yang belum jelas dari pembahasan pagi hari ini, bisa ditanyakan. Mau bertanya, silakan. Ustaz saya tanya ya Ustaz, kalau itu kan bibit dan semuanya dari pengelola ya Ustaz. Itu kalau di dalam Islam itu ada ketentuannya nggak Ustaz antara pengelola dan yang punya lahan itu berapa persen gitu Ustaz? Dari itu nanti. Putus Ibu. Putus ya. Gini Ustaz, Muzaroah misalnya si Fulan punya sebidang tanah ya Ustaz. Terus tapi ada orang yang mengelola. Terus bibit apa semuanya dari orang yang mengelola. Nanti pada saat panen itu ada syariat yang jelas nggak Ustaz? Misalnya untuk pengelola sekian persen, untuk yang punya lahan sekian persen. Ada nggak Ustaz? Atau sesuai dengan akad di awal aja? Iya. Tidak ada persentase yang disebutkan syariat secara definitif, kembali pada dua belah pihak saja itu. Kembali pada pengelola dan pemilik. Makanya kan ada sistem muzaraah, ada sistem mukhabarah kan. Kalau mukhabarah bibitnya kemudian biaya pengelolaan dari pemilik kan, otomatis mungkin dia akan minta lebih, tidak separuh-separuh. Ataupun sebaliknya, bibit dan biaya pengelolaan dari pengelola nanti diperhitungkan kan, oh kalau separuh-separuh kayaknya hasilnya ini, tapi semua itu kembali kepada kedua belah pihak. Jadi tidak harus tengah-tengah. Oh gitu, baik Ustaz. Baik, mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ustaz, berarti kalau antara aroyah dengan muzabana itu bedanya apa ya Ustaz? Karena kan sama-sama barter ya Ustaz. Iya, itu pengecualian Ibu. Aroyah itu aslinya nggak boleh dibolehkan karena hajat aja. Itu pengecualian betul-betul pengecualian. Iya. Jadi makanya para ulama itu mengatakan itu termasuk jual beli yang barter yang istilahnya pengecualian. Yang hukum dasarnya haram. Hukum dasarnya haram karena menjual buah yang basah dibarter ya dengan buah yang kering. Muhaqalah ini jelas muhaqalah kan nggak boleh itu. Nggak boleh. Iya. Muzabanah itu juga nggak boleh kecuali untuk dua pohon itu.
yaitu korma sama anggur. Anggur. Baik. Iya. Iya. Baik, teman-teman, kalau ada yang belum jelas untuk jual beli bisa ditanyakan ya. Kalau masih ada yang belum jelas, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita sudahi dulu ya pertemuan kita untuk hari ini. Insya Allah pertemuan kita kembali di masa depan. Semoga terus senantiasa memberikan kita kesehatan, keistiqomahan untuk terus bisa mendatangi majelis ilmu meskipun lewat virtual. Baik, Ustaz, kita akhiri dulu kajian kita pada siang hari ini dengan membacakan doa kepada majelis dan hamdalah. Subhanaka Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi.